Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas statement of cash flow. Jadi setelah perusahaan menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan laba rugi komprehensif, berikutnya yang disusun adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Tujuan utama dari laporan arus kas ini adalah menyediakan informasi yang relevan tentang kas yang diterima perusahaan dan kas yang dibayarkan dari suatu perusahaan selama satu periode. Jadi statement di atas tersebut menyediakan jawaban bahwa yang pertama, kas perusahaan itu berasal dari mana, ya. Yang kedua, kas perusahaan tersebut digunakan untuk apa saja. Laporan arus kas terdiri atas 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Setiap aktivitas ini terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi aktivitas operasi terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi perusahaan. Misalnya kalau arus kas masuknya penerimaan pembayaran dari customer, arus kas keluarnya misalnya pengeluaran kas untuk pembayaran kepada supplier dan pembayaran beban-beban yang lain. Kemudian aktivitas investasi ini berarti terkait dengan kegiatan investasi perusahaan. Misalnya perusahaan membeli aset tetap. Nah, berarti itu arus kas masuk atau keluar ya. Kalau pembelian aset tetap arus kas keluar. Kemudian ketika perusahaan menjual aset tetap, nah itu berarti arus kas masuk. Investasi ini tidak hanya terkait dengan aset tetap ya. Misalnya perusahaan membeli investasi pada baik itu saham atau obligasi di perusahaan lain ya, yang kategorinya ini untuk investasi, lah itu juga masuk ke dalam aktivitas investasi. Demikian pula ketika perusahaan menjual investasinya dalam bentuk saham atau obligasi, lah itu berarti arus kas masuk dari aktivitas investasi. Termasuk ketika perusahaan mendapatkan dividen, pembayaran dividen dari kegiatan investasi. Nah, itu juga masuk ke dalam arus kas masuk dari aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ini terdiri atas cash inflow and outflow dari non-current liability and equity. Jadi kan pendanaan itu terkait dengan utang. Nah, utang apa ini? Utang jangka panjang dan ekuitas. Berarti ketika perusahaan mendapatkan pinjaman ke bank, pinjaman dari bank, nah itu berarti inflow dari aktivitas pendanaan. Ketika perusahaan membayar bunga bank, membayar cicilan bank, itu outflow dari financing activity. Ketika perusahaan menerbitkan saham, ya, menerbitkan obligasi, ya. Kalau menerbitkan itu kan berarti butuh pendanaan. Perusahaan di sini sebagai pihak yang berhutang ya, beda dengan investasi tadi sebagai investor. Kalau di financing ini perusahaan sebagai pihak yang berhutang. Misalnya perusahaan menerbitkan obligasi, menerbitkan surat utang, dapat uang. Nah, itu adalah arus kas masuk dari financing activity. Ya. Jadi ini dirangkum dalam tabel ini. Jadi cash flow itu terdiri atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ya. Ada cash masuk, di sini cash keluar. Jadi misalnya aktivitas investasi ini purchase property, plant and equipment. Cash keluar ya, ini aktivitas investasi. Purchase membeli debt and equity security of other entity. Jadi membeli utang ya. Jadi perusahaan berinvestasi dalam surat utang maupun dalam ekuitas, dalam saham ya, ke perusahaan lain. Jadi berinvestasi di perusahaan lain. Ya.
kemudian meminjamkan ke perusahaan lain. Meminjamkan, tetapi dalam hal ini perusahaan nanti mendapatkan keuntungan ya dalam hal pendapatan bunga. Financing activity, outflow cash-nya terdiri atas pembayaran dividen, redemption of debt, jadi seperti penarikan pelunasan utang, kemudian reacquisition of ordinary share, jadi mengakuisisi saham perusahaan yang sudah beredar. Nah, kalau ini inflow-nya penerbitan dari equity securities, perusahaan menerbitkan saham, kemudian menerbitkan utang. Jadi beda. Kalau di sini ini perusahaan menerbitkan utang, nah kalau di sini ini perusahaan sebagai investor ya, membeli saham atau debt atau obligasi dari perusahaan lain. Ya. Arus kas masuk dari aktivitas investasi, pembelian property, plant and equipment, penjualan sekuritas utang, investasi dalam utang atau ekuitas, dan collection of loan to other entity. Jadi misalnya perusahaan memberikan pinjaman ke perusahaan lain, kemudian dapat pendapatan bunga ya, kemudian investasinya dibayar oleh perusahaan lain, nah itu masuk di investing activity. Oke, bagaimana cara menyusun laporan arus kas? Ada beberapa sumber informasi yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama, comparative statement of financial position. Jadi neraca perbandingan ya. Jadi misalnya kita mau menyusun laporan arus kas 2020, maka ada yang digunakan adalah neraca neraca tahun 2020 dan neraca tahun 2019. Kemudian current income statement berarti laporan laba rugi tahun ini ya, berarti tahun 2020, dan beberapa data transaksi. Oke, kita ke contoh. Misalnya pada Januari 2011, ini merupakan tahun pertama operasi dari telemarketing. Telemarketing ini menerbitkan 50.000 lembar saham beredar, fair value-nya $1, dan mendapatkan uang sebesar 50.000. The company rented its office space, furniture and telecommunication equipment, and perform marketing service throughout the first year. Jadi perusahaan ini bergerak dalam penyewaan office space ya, ruang kantor, kemudian furniture dan peralatan telekomunikasi. Pada 1 Juni 2011, perusahaan membeli tanah sebesar 15.000. Ada comparative statement of financial position-nya perusahaan nih ya. Jadi misalnya awal tahun belum punya tanah, akhir tahun punya tanah 15.000. Berarti ini land-nya meningkat sebesar $15.000. Ya, berarti ini aktivitas apa ini? Awalnya nggak punya tanah, kemudian punya tanah. Jadi perusahaan ini membeli tanah. Aktivitas apa ini membeli tanah? Aktivitas investasi. Kemudian account receivable awalnya nggak ada, kemudian menjadi 41.000 di akhir periode. Berarti ini aktivitas apa ya? Aktivitas operasi, karena terkait dengan account receivable piutang. Kalau terjadinya piutang itu berarti adanya penjualan secara kredit. Ya. Kemudian cash akhir 31. Jadi nanti ini harus sama ya. Cash akhir ini harus sama ya, di neraca harus sama yang kita buat dalam laporan arus kas. Kemudian di sisi equity and liability, share kapitalnya dari tidak ada menjadi 50.000, berarti ada kegiatan perusahaan yaitu menerbitkan saham. Aktivitas apa menerbitkan saham? Aktivitas pendanaan. Ini arus kas masuk ya. Kemudian ada return earning, ada laba, tambahan laba, kemudian ada account payable nih.
account payable-nya meningkat 12.000. Kalau ada account payable ini berarti aktivitas apa ya? Aktivitas operasi ya. Kemudian dalam laporan laba rugi ada revenue, operating expense, income before tax-nya, kemudian income tax-nya 13.000, net income-nya 39.000. Ada informasi tambahan bahwa dividen 14.000 dibayar selama periode, selama tahun 2011 berarti perusahaan membayar dividen sebesar 14.000. Oke, kita akan belajar menyusun laporan arus kas. Yang pertama metode tidak langsung dulu ya. Jadi penyusunan laporan arus kas ini ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung ya. Jadi tadi kita sudah menentukan apa yang masuk operating activity, apa yang masuk investing dan financing. Menentukan, yang ketiga menentukan perubahan naik atau turun. Kemudian yang keempat rekonsiliasi perubahan kas awal periode dan akhir periode. Oke, kalau kita menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, maka informasi yang pertama yang diperlukan adalah net income. Ya, net income-nya 39.000. Kemudian kita akan menyesuaikan untuk merekonsiliasi net income. Increase in yang masuk aktivitas operasi ini ya. Jadi adjustment to reconcile net income itu terkait dengan operating activity. Yang masuk aktivitas operasi kan ini ya. Account receivable naik, kemudian account payable naik juga. Jadi ketika ada peningkatan account receivable, maka itu akan mengurangi net income. Mengapa? Yang pertama kita ingat bahwa yang disusun di dalam laporan arus kas ini adalah hanya kas, transaksi terkait kas. Sementara kalau account receivable itu kan adanya penjualan, tetapi secara kredit, belum ada duitnya, belum ada kasnya. Lah penjualan secara kredit itu akan meningkatkan laba. Sehingga ketika ada peningkatan account receivable, maka adjustmentnya dia akan mengurangi net income. Ya, yang kedua adalah account payable atau utang. Nah, utang ini naik. Utang naik berarti ini menambah. Mengapa ketika utang menambah, utang naik menambah net income? Nah, ketika ada account payable berarti ada pembelian ya. Pembeliannya bertambah berarti pembelian juga masuk dalam rekening, dalam akun laporan laba rugi ya, karena pembelian itu masuk komponen HPP ya. Pembelian bertambah, HPP-nya berarti semakin besar. HPP semakin besar ya, nanti akan menjadikan net income-nya, labanya menjadi turun ya, sehingga increase account payable itu menambah net income. Jadi sebaliknya, kalau decrease in account payable berarti mengurangi net income. Begitu pula dengan decrease in account receivable, sebaliknya akan menambah net income. Oke, ketemu ya, net cash provide by operating activity. Jadi 39.000 dikurangi 29.000, 10.000. Kemudian kita akan menyusun cash flow from financing activity ya. Sorry. Investing dulu ya, investing dulu berarti tadi kita sudah melihat ini ya, land-nya bertambah berarti ada purchase of land. Purchase of land berarti mengurangi ya, arus kas keluar. Kemudian dari aktivitas pendanaan ada cash flow dari kegiatan menerbitkan saham, berarti menambah inflow ini ya. Kemudian ada payment of cash dividend, berarti ini mengurangi aktivitas pendanaan. Nah ya, jadi tadi ketemu 10
operating activity 10, kemudian dikurangi 15, kemudian net cash provide by investingnya 36, jadi net increase in cash-nya sebesar $31 ya. Oke, ini harus sama dengan yang ada di neraca ya, ini $31 ini ya. Oke, baik saudara, contoh yang kedua, Kaiser Beverage Company ini melaporkan following item pada tahun berjalan ya, pada akhir tahun ya. Net income-nya 40.000, dividen paid-nya, yo dividen ini aktivitas apa ya? Pembayaran dividen, aktivitas pendanaan. Increase in account receivable, aktivitas operasi. Kalau increase berarti apa? Mengurangi net income ya. Increase in account payable berarti menambah net income. Purchase equipment, aktivitas investasi. Kemudian ada beban depresiasi ya. Beban depresiasi itu kan tidak ada kas yang keluar, tetapi harus dicatat karena asetnya nilainya berkurang ya. Nah, ini aktivitas operasi. Kemudian menerbitkan notes payable, aktivitas pendanaan. Nah, kita susun nih statement of cash flow. Jadi net income-nya $40.000. Increase in account receivable mengurangi net income, increase in account payable menambah net income, depreciation expense juga menambah net income. Karena ini sebenarnya nggak ada kas yang dikeluarkan, tetapi dalam laporan laba rugi sudah dikurangkan ya, sehingga adjustment-nya dia menambah net income. Purchase of equipment mengurangi net income, kemudian proceed from notes payable $20.000 ya. Ini berarti menambah arus kas masuk inflow ya dari aktivitas pendanaan, kemudian pembayaran dividen. Jadi kenaikan cashnya ada $48.000. Oke, sekarang coba kita review. Di dalam menyiapkan statement of cash flow, with the following transaksi di bawah ini would be considered an investing activity. Mana yang termasuk aktivitas investasi? Yang pertama, sale of equipment of book value, penjualan equipment pada nilai bukunya. Ini masuk nggak aktivitas operasi? Aktivitas investasi masuk ya. Sale of merchandise on credit. Berarti aktivitas apa ini? Aktivitas operasi ya. Yang C, declaration of cash dividend. Masuk aktivitas yang mana ini? Pendanaan? Salah. Ini tidak masuk di dalam laporan arus kas. Mengapa? Karena baru declaration, belum payment ya. Ini tidak masuk dalam laporan arus kas, kecuali payment of cash dividend. Nah, itu berarti masuk aktivitas pendanaan. Issuance of bond payable ya. Kalau menerbitkan penerimaan kas dari penerbitan obligasi itu masuk aktivitas pendanaan. Oke. Signifikan non cash activity. Jadi beberapa ada aktivitas yang signifikan tetapi ternyata non cash activity. Lah, aktivitas ini yang tidak boleh dimasukkan dalam laporan arus kas. Misalnya issuance of ordinary share to purchase asset, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Ini beli aset, investasi, tapi nggak pakai kas, sehingga nggak masuk dalam laporan arus kas. Conversion of bond into ordinary share, jadi mengkonversi utang menjadi saham biasa. Ini juga nggak ada kas di sini, sehingga nggak masuk laporan arus kas. Issuance of debt to purchase asset, menerbitkan utang untuk membeli aset. Jadi misalnya menerbitkan utang wesel untuk beli aset, nah itu nggak masuk ya di sini ya. Exchange on long life asset, menukarkan aset ya. Jadi pertukaran aset tetap, kalau nggak ada kas yang dikeluarkan juga nggak masuk. Nah, ini contoh dari laporan arus kas ya.
Metode apa yang kita bahas ini? Metode tidak langsung. Jadi kalau metode tidak langsung itu kita harus punya informasi net income tahun tersebut. Kemudian ada adjustment dari beberapa aktivitas operasi ya. Kemudian ketemu arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian kita membuat laporan arus kas dari aktivitas investasi ya. Kemudian yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Jadi misalnya net cash increase-nya 279.950, cash beginning periodenya 135, maka kas akhir tahunnya sekian. Nah, ini harus sama dengan yang ada di neraca ya. Nah, berikutnya kita akan menyusun laporan arus kas metode langsung ya. Jadi kalau metode langsung, akuntan ini menggunakan informasi dari buku kas dan buku bank ya. Jadi dilihat aja buku kasnya, buku bank, penerimaan kas, pengeluaran kasnya untuk apa gitu ya. Kemudian diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas tersebut. Misalnya ada transaksi ini ya, pembayaran kepada supplier, berarti aktivitas operasi. Outflow ya. Penerimaan dari pelanggan, aktivitas operasi. Inflow ya. Pembayaran sewa kantor, berarti outflow, aktivitas operasi. Pembelian ATK, operasi, outflow. Pembayaran beban listrik, outflow, aktivitas operasi. Pembayaran pembelian peralatan kantor, aktivitas investasi, outflow. Pembayaran dividen, outflow, aktivitas pendanaan. Pembayaran dari customer, penerimaan pembayaran dari customer, berarti ini inflow, aktivitas operasi. Pembayaran kepada supplier, berarti ini aktivitas operasi. Pembayaran gaji karyawan, berarti outflow, aktivitas operasi. Penerimaan kas dari bank BCA, inflow, aktivitas pendanaan. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, ini berarti inflow, aktivitas pendanaan. Penerimaan dividen kas dari perusahaan asosiasi, nah ini aktivitas investasi ya, bukan pendanaan ya. Oke, kita ulang lagi. Pembayaran kepada supplier berarti outflow, aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan berarti inflow ya, aktivitas operasi. Pembayaran sewa kantor, outflow. Pembelian ATK, outflow. Pembayaran beban listrik, outflow. Pembayaran pembelian peralatan kantor, outflow. Pembayaran dividen, outflow. Penerimaan pembayaran dari customer, inflow. Pembayaran kepada supplier, outflow. Pembayaran gaji, outflow. Penerimaan kas, inflow. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, inflow. Penerimaan dari dividen perusahaan asosiasi, inflow, tapi aktivitasnya investasi. Oke, perusahaan membayar utang obligasi dengan menerbitkan 1000 lembar saham nilai wajarnya 10.000. Nah, ini tidak ada kas yang digunakan, yang terlibat dalam transaksi ini, sehingga nggak masuk laporan arus kas. Nah, disusunlah laporan arus kas seperti ini. Jadi kita cuman mengklasifikasikan ini masuk aktivitas apa ya. Nah, bagaimana PSAK 2? PSAK 2 itu pernyataan standar akuntansi yang mengatur tentang laporan arus kas. Jadi kalau perusahaan yang menggunakan SAK IFRS, metode yang digunakan adalah metode langsung. Ya, sebaiknya metode langsung. Untuk perusahaan yang menggunakan SAK etap, metode yang digunakan adalah metode tidak langsung. Nah, baik saudara, itu yang kita bahas dalam laporan arus kas. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.